Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bu Alvina dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan final project. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asri Fatmawati Yunizar dengan NPM 125 dan teman saya Arif Fajar Pangestu dengan NPM 236, Dimas Darul Ramadan dengan NPM 68, Kezia dengan NPM 258, M. Fakri Ardiansyah dengan NPM 214, dan Muhammad Novandre Rega Herwanto dengan NPM 253. Topik final project kami adalah sistem ekspedisi barang. Konsep jasa pengiriman barang merupakan bisnis yang menjanjikan, sehingga banyak perusahaan baru yang membuka usaha ini. Bisnis pengiriman barang merupakan imbas dari bisnis yang lain yang memerlukan jasa ekspedisi. Jasa ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman barang, baik pengiriman melalui jalur darat, jalur air, atau jalur udara, untuk memberikan layanan efektif dan efisien guna memenuhi kepuasan pelanggan yang akan mengirim ataupun menerima barangnya. Contoh perusahaan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT Express, Wahana, dan masih banyak yang lainnya. Beberapa permasalahan yang bisa terjadi yaitu kehilangan data, kekeliruan data, atau kurang lengkapnya data pengiriman barang, serta pelacakan dari pengiriman barangnya yang sulit dilakukan. Dengan adanya sistem ekspedisi barang, permasalahan-permasalahan tersebut dapat teratasi dengan mudah, karena di dalam sistem ini terdapat informasi yang lengkap dan tepat. Sistem ekspedisi barang adalah sistem teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh alur proses pengiriman barang guna memperoleh informasi pengiriman secara cepat dan tepat. Lalu di sini ada latar belakang. Sering mengalami masalah ketika melakukan pengiriman melalui ekspedisi komersial. Ya, kita sedikit orang yang mengalami berbagai masalah ketika melakukan transaksi jual beli secara online. Banyak konsumen yang mengeluh barang tidak kunjung datang, bahkan sampai melewati batas estimasi yang telah ditentukan oleh ekspedisi itu sendiri. Penyebabnya adalah manajemen data pada beberapa ekspedisi yang belum terintegrasi sepenuhnya. Masalah tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem basis data. Fokus utama kami yaitu pada penerapan sistem ekspedisi barang yang telah terkomputerisasi, di mana memiliki keuntungan khususnya penerapan data database, yaitu dengan cara membuat proses pengiriman ekspedisi barang menjadi lebih efisien dan cepat. Lalu selanjutnya ada entitas. Di sini ada beberapa penentuan entitas yang terlibat. Yang pertama yaitu ada kurir, yang kedua ada paket, ketiga admin, keempat pemilik paket, kelima penerima paket, dan keenam resi paket. Kemudian saya lanjutkan dengan membahas bagian atribut. Berikut merupakan atribut yang terlibat, yaitu pada entitas kurir, ada ID kurir, nama kurir, dan nomor telepon kurir. Pada entitas paket ada ID paket, nama paket, jenis paket, berat paket, jumlah paket, harga, tanggal pengiriman, dan tujuan pengiriman. Pada entitas admin ada ID admin, nama admin, dan nomor telepon admin. Pada entitas pemilik ada ID pemilik, nama pemilik, alamat pemilik, nomor telepon pemilik. Pada entitas penerima ada ID penerima, nama penerima, alamat penerima, dan nomor telepon penerima. Dan yang terakhir pada entitas resi paket ada ID resi, nomor resi, metode pembayaran, nama penerima, alamat penerima, nama pemilik, nomor telepon pemilik, alamat pemilik, lalu ada berat paket, batas kirim,
nomor pesanan, nama paket, jenis paket, dan jumlah paket. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagian relationship atau penentuan relationship antar entitas. Di sini ada kurir yang akan mengirim paket, lalu paket akan ditampung oleh admin atau admin yang menampung paket, lalu admin akan menghubungi kurir, dan admin membuat resi paket. Lalu pemilik mengantar paket, pemilik mendapatkan resi paket, penerima menerima paket, dan resi paket akan menampilkan paket. Kemudian akan saya lanjutkan pada bagian kardinalitas relationship. Berikut ini merupakan tabel dari kardinalitas relationship pada jasa ekspedisi barang yang telah kami buat. Terdapat 4 jenis kardinalitas relationship, yaitu one-to-one, one-to-many, many-to-one, dan many-to-many. Relasi antara kurir dengan paket yaitu one-to-many, di mana satu kurir dapat mengantar banyak paket. Relasi antara paket dan admin yaitu many-to-one, di mana beberapa paket dapat ditampung oleh satu admin. Relasi antara admin dan kurir yaitu many-to-many, di mana banyak admin dapat menghubungi banyak kurir. Relasi antara admin dan resi paket yaitu one-to-many, di mana satu admin dapat membuat beberapa resi paket. Relasi antara pemilik dengan paket yaitu one-to-many, di mana satu pemilik dapat mengantarkan beberapa paket. Kemudian relasi antara pemilik dengan resi paket yaitu one-to-one, di mana satu pemilik mendapatkan satu resi paket. Relasi antara penerima dengan paket yaitu one-to-one, di mana satu penerima menerima satu paket. Kemudian relasi antara resi paket dan paket yaitu one-to-many, di mana satu resi paket dapat menampilkan beberapa paket. Kemudian saya lanjutkan pada bagian skema alur. Berikut ini merupakan skema alur dari jasa ekspedisi barang. Alurnya dimulai ketika pemilik mengantarkan paketnya, kemudian admin akan membuat resi. Resi tersebut akan menampilkan isi atau keterangan dari paket. Pemilik akan mendapatkan resi dari admin. Admin akan menampung paket tersebut dan akan menghubungi kurir. Kurir akan mengirimkan paketnya dan alur akan selesai ketika penerima menerima paketnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sketsa ART. Nah, ini adalah gambaran dari sketsa ART-nya. Saya akan menjelaskan yang dari kiri atas, yaitu ada entitas kurir yang memiliki primary key ID kurir dan atribut nama kurir dan nomor telepon kurir. Lalu di bagian kiri bawah ada entitas penerima yang memiliki primary key ID penerima, lalu memiliki atribut nama penerima, nomor telepon penerima, dan alamat penerima. Lalu kita beralih ke bagian atas, tengah ada entitas admin yang memiliki primary key ID admin dan atribut nomor telepon admin dan nama admin. Lalu di bagian tengah kita memiliki entitas paket yang memiliki primary key ID paket, lalu ada entitas tujuan pengiriman, nama paket, harga paket, berat paket, tanggal pengiriman, jumlah paket, dan jenis paket. Lalu di bagian bawah ada entitas pemilik yang memiliki primary key ID pemilik dan atribut nama alamat pemilik, nama pemilik, dan nomor telepon pemilik. Lalu di bagian kanan ada satu entitas lagi, yaitu entitas resi paket yang memiliki primary key ID resi dan atributnya adalah berat paket, nama pemilik, nama penerima, nomor telepon pemilik, alamat pemilik, metode pembayaran, alamat penerima, jumlah paket, nomor pesanan, batas kirim, nomor resi, jenis paket, dan nama paket. Nah, di sini juga ada gambaran relationship-nya, bisa dilihat sendiri yang hijau-hijau ini. Nanti saya akan lanjutkan ke diagram ERT-nya. Nah, diagram ERT-nya di sini seperti ini. Tidak jauh beda ya dengan sketsa ERT-nya, hanya ditambahkan tipe-tipe datanya saja seperti integer, variabel karakter, dan number.
Ya, di sini saya tidak usah menjelaskan karena sama seperti yang di sketsa ART tadi. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, di mana saya akan melanjutkan dari rekan saya yang akan membahas diagram ERT, di mana kita mengambil sebuah studi kasus pengiriman paket, di mana di sini terdapat sebuah 6 entitas yang di dalamnya terdapat sebuah variabel-variabelnya. Berikut sebelum terjadinya run dan selanjutnya sesudahnya run, di mana pada program Power Designer pada sebelum run kita membuat sebuah entity 6, di mana di dalamnya terdapat sebuah atribut-atributnya, di mana pada kurir atributnya terdapat 3 dan untuk primary-nya terdapat ID semuanya pada paket, pemilik, resi paket, admin, dan penerima. Primary atributnya terdapat pada ID-nya. Lalu di mana kurir dan paket dihubungkan, lalu kurir dan admin dihubungkan, penerima dan paket dihubungkan, admin dan paket dihubungkan pada relation, lalu paket ke pemilik dihubungkan, lalu pemilik ke resi paket dihubungkan, lalu resi paket ke paket dihubungkan, lalu resi paket ke admin dihubungkan, di mana kurir sama paket dihubungkan menjadi mengirim, lalu kurir sama admin dihubungkan menjadi menghubungi, lalu paket sama penerima dihubungkan menjadi penerima, paket sama admin dihubungkan menjadi ditampung, paket dan resi paket dihubungkan menjadi menampilkan, lalu admin dan resi paket dihubungkan menjadi membuat, lalu paket sama pemilik dihubungkan menjadi mengantarkan, dan yang terakhir pemilik dan resi paket dihubungkan menjadi mendapatkan. Setelah semua dihubungkan, setiap hubungan ini kita tentukan creditalitasnya one many, many one, many many, dan mandatorinya dan dependingnya kita tentukan. Setelah itu kita run, di mana pada tools langsung general conceptual data, maka akan menjadi sebagai berikut, di mana paket akan ke kurir, lalu kurir akan ke admin, dan admin akan ke kurir. Ini saling menghubungi, di mana paket sama menerima. Paket akan menghubungi menerima, lalu pemilik dan paket. Paket akan menghubungi pemilik, lalu paket ke admin, di mana paket akan menghubungi admin, lalu resi paket dan pemilik akan saling berhubungan. Berikut merupakan program yang telah kelompok kami buat dalam final project yang membawa sebuah studi kasus pengiriman paket di mana setiap ID, nama, nomor telepon memiliki sebuah data type-nya sendiri-sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.